luar hujan, bro. Betul Mas. Hujan. Makan Dingin sekali. Makan kuah-kuah enak. Sudah ngecek di GoFood ini nggak ada. Udah habis semua. Ini orang Jakarta berpikiran hal yang sama gitu. Kayaknya sih. Iya. Terus ojol juga pasti dilemparnya jauh-jauh gitu kan kalau hujan gitu. Ojolnya dilempar. Lempar lembut. Wih, ada suaranya. Kayak Angry Ada Bird. babi ya. Mie ayam sih Mas harusnya Mas. Iya, maksudnya aku juga keinget show-nya Duik yang mie ayam gratis gitu kan. Hujan nggak waktu itu? Enggak. Anda kan hujan. meliput ya? Enggak hujan Mas. Nggak hujan? Nggak hujan. Ah, sayang sekali itu mie ayamnya. Mie ayamnya sayang sekali. Jadi rasanya biasa aja ya kan? Wah, tetap mantep sih. Tetep Pak enak. Denyom. Kita kan sudah pernah nyoba di Stand Up Pernah Fest. di ya? Stand Up Fest. Wah, itu. Oh mantap, dan paling murah ya di situ ya? Paling murah ya. Paling enak juga kayaknya. Yang lain itu agak-agak mahal itu. Waktu itu Iya, kita betul. duit liputan kita tipis-tipis aja itu. Iya. Habis buat gokar. Buat parkir, buat Parkirnya di Stand Up Fest Iya. 25.000. Akhirnya saya di hari kedua kan memilih jalan kaki. Jalan kan. kaki dari jauh rumah. banget itu dari Senayan ya. Kayak musafir. Capek duluan. Iya. Ya waktu itu gimana tuh keadaannya? Maksudnya itu makannya di awal nggak sih? Enggak ya? Makanya di akhir kayaknya. Di akhir. Jadi di awal tuh dikasih kupon gitu. Di awal dikasih kupon. Iya, di awal dikasih kupon Maksudnya terus ini stand up gitu kan? menukarkan tiket, Menukarkan tiket dikasih kupon. dapat kupon untuk ditukarkan dengan satu porsi mie ayam Pak Denyom. Waduh. Begitu. Pakai bakso? Oh pakai bakso, pangsit? pakai bakso, pakai pangsit. Oh, pakai bakso. Iya, yang lengkap. Itu value-nya berapa ya? Value mie ayam bakso kan berapa tuh? 20? 20. Tiketnya 75. Ini fun fact-nya adalah Dwi di setnya dia bilang bahwa sebelum ada built-in mie ayamnya, Iya. pembelian tiketnya masih misalkan jumlah puluhan gitu, Iya, 10-an gitu, atau 15 gitu lah. Setelah ada plus gratis mie ayam, tiketnya sold out. Menaikkan value Menaikkan itu ya? value ternyata Itu Mas. mau tidak mau itu menaikkan orang, wah ini masuk akal nih mie ayam ini kan. Itu Daripada jauh-jauh ke Tambun ya kan, di mana sih tempatnya? Pokoknya Cikarang di ya sih. Cikarang Iya, gitu iya. kan. Real deal itu berarti. Iya, itu deal banget. Walaupun itu nggak tahu ya apakah itu komedik atau cerita nyata, nggak ngerti. Kayaknya itu cerita nyata. kan? Karena ya saya pun mungkin terpanggil ya, karena nggak mungkin akan makan ke sana lagi. Iya. Jadi itu kayak beli mie ayam bonus stand up-nya duit gitu. Lebih kayak gitu. Iya, makan di stand up fest mahal ya kan. Dan nunggu tahun 2025. 2025. Masih lama sekali. Itu real deal itu, great deal, great deal. Iya, keren ya. Bumbu rahasia di sini kan di markas Comika sini. Di Comika Comedy Club. Jadi gerobaknya Pak Denyom tuh ditaruh depan gitu loh Mas. Oh iya. Pintu- Kayak biasanya bubur ayam jualan nggak sih? Oh enggak ya? Itu terlalu depan. Terlalu Ini depan. lebih mepet lagi ke Iya, pintu masuk iya. Comika. Ah. Jadi kayak gubukan kalau di manten-manten itu Mas. Cuma itu mie ayam Kalau di Pak Denyom. pernikahan ya? Kalau di pernikahan kan ada gubuk-gubuk gitu Iya, kan. iya. Supasu bapak ini tapi mie ayam Pak selendang Denyom. mayang gitu. Betul, betul. Nggak tahu sih, saya pakai referensi Jakarta. Coba. Saya nggak pernah menghadiri. Kalau di Jawa Pernikahan di sate Jakarta. gitu kan sate. Iya, tuh. Perkedel. Iya. Enggak sih, nggak ada. Satu. Warteg itu. Oke. Gitu. Jadi, suasananya sih kurang lebih seperti itu Mas. Kita disambut dengan gerobak Pak Denyom, masuk penukaran tiket, naik di atas. Sangat begitu. monogiri sekali ya. Mono- Vibes-nya. Cuma ya sekeliling nggak ada yang ngomongnya medok sih Mas. Sayangnya. Ngomongnya Kayaknya cuma saya yang ngomongnya medok dan Pak Denyom itu sendiri. Ya. Oh, ada Iya. yang medok ya. Iya. Dia udah berapa tahun di Jakarta masih ini ya? Masih mempertahankan. Dan dia masih dipanggil Pak Aksen. D Mas, gimana mau berubah ya? Dia kudunya dipanggil encing ya? Encing Iya, nyom. encing nyom. Iya, kalau dipanggil. Nggak enak juga. Iya. Yang noleh oh Zarang Putih. Gimana cing? Gitu. Meong. Gitu. Kucing. Kucing. Ya. Gak nemu cing lain. Saya mencari cing lain tapi tidak ada. Di stand up-nya diawali dengan apa? Berdoa. Stand up-nya. Diawali dengan apa namanya, kucuran minyak ayam atau apa nih? Stand up-nya tuh selain Dwik, line up-nya ada Buhun dan Fahri Teguh Iya, jadi iya, MC duetnya. Openernya Satria Deska sama Le Abbas. Nah, kalau dari MC terlihat ada pattern ya. Apa tuh? Patternnya Penjual, kalau masih penjual. Ya betul. Penjual apa? Satu penjual celele ya kan? Atau penjual Pecel lele. iya betul benar. Buhun ya? pecel lele. Yang satu Kalau ini Fahri stiker sama Teguh ini sablonan percetakan ya. Sablon iya. kaos, stiker dan lain-lain. Iya, iya. Memang ini disebutkan juga oleh si Dwi bahwa
dia mengumpulkan line up itu benang merahnya adalah pedagang. Jadi mengikuti sunnah kan ini kan, jadilah pedagang gitu. Betul, betul. Agak sulit kalau profesinya ini ya. bukan pedagang gitu. Pengacara gitu kan, saya mengumpulkan orang-orang dari Peradi. Otto dan Luhut ya. Apa itu Otto dan Luhut? Otto siapa sih namanya? Otto Tren. Otto Renhagel ya. Pelatih Yunani waktu juara Euro ya. Otto Ren. Otto Iskandar Dinata. Otto Hasibuan dan Luhut Pangaribuan. Binsar Panji, bukan ya? Bukan, Luhut Pangaribuan. Oh, Luhut itu banyak ternyata ya. Kok ada banyak? Iya, nama-nama Batak ya kan. Ada orang ulang tahun kan, Luhut, iya gue Hut. Luhut gue Hut ya. Iya. Lu burung hut. Hut. Aduh, baca hadis ternyata. Jadi openernya si Fahri dan Buhun pedagang pecel lele dan percetakan. Kalau openernya Satria Deska itu pengusaha underdeal, Mas. Kalau Li Abbas dia namanya terdengar wibu tapi deska. Iya. Memang Deska. wibu ada. Oh, memang wibu ya? Iya, Satria Deska wibu penjual underdeal. Mereka apapun demi handshake dengan JKT48. Dia jualnya memang ke ini mobil-mobil Initial D. Yang penjual tahu berarti. Penjual tahu ngepot-ngepot di bukit itu. Ternyata Buhun juga tuh penjual tahu. Le Abbas itu bakso kan? Li-nya itu adalah referensi terhadap orang Jawa muda. Li. Bukan. Orang Jawa tuh memanggil bapak-bapak apapun dengan sebutan Li. Li. Iya kan? Tapi itu Le Abbas adalah orang Jawa yang dipanggil Li. Orang Jawa memang. Le Abbas. Dan memang tampilannya bapak-bapak sekali, Mas. Maksudnya sayang sekali orang Jakarta nggak ngerti kan. Orang Jakarta Lik Abbas. Bilangnya Lik. Oke. Menjilat ya. Menjilat Abbas. Atau anak Jaksel ngomongnya like Abbas gitu. Gitu. Stand up-nya like Abbas. Openernya Dwi. Opener lucu-lucu sih. Lucu semua ini. Lucu semua. Terus Fahri dan Buhun itu mereka mengaku tidak punya chemistry tapi ternyata kecanggungannya yang jadi lucu. Oh, canggung, tapi malah lucu. Ya, itu salah satu ini ya, salah satu tipe jokes lah, pengakuan meta humor lah. Meta humor, betul. Openernya oke sekali. Jadi openernya ini seperti taburan-taburan daun bawang dan bawang goreng. Ya. Dan abon merek Ratu. Apa nih? Begitu. Maksudnya dia menambah nikmat aroma, lah, menambah nikmat bumbu rahasia yang ada di dalam yang diracik sama Dwi. Oh, bumbu rahasia. Judulnya juga bumbu rahasia. Oke. Bumbu rahasia. Dan bukan cuma judul, Mas, ternyata. Karena memang ada rahasia-rahasia yang dia... Oh, ini double meaning ya, seperti pembuatan judul pada umumnya. Ya, ada rahasia-rahasianya Dwi lah. Dia mengungkapkan beberapa hal. Rahasianya ternyata dia adalah yang menyembunyikan Super Semar. Ternyata Super Semar ada di Cikarang. Ternyata didudukin. Wah, kok didudukin sih, Pak De? Rahasianya rahasia pribadi. Kayak tentang hubungan dia dengan bapaknya, hubungan dia dengan profesi. Hubungannya sama bapak? Ini, Mas, kayak malu. Keraguan-keraguan ini agak mengarahkan ke negatif ya. Kalau tidak jelek gitu. Enggak, soalnya kan hubungan ayah dan anak laki-laki tidak pernah mulus ya. Kompleks ya, iya. Rumit ya. Kecuali Ringgo Agus Rahman dengan anaknya kan. Oh iya, kalau generasi sekarang. Generasi sekarang aja yang hubungan dengan bapaknya. Generasi X dan anak 90-an ke atas kan. Iya, apalagi bapaknya orang Wonogiri. berat. Kenapa emang hubungannya? Feels-nya ada apa sih yang kita rasakan? Yang dirasakan itu kayak gini. Awal nonton kita mengira ini adalah pertunjukan komedi kan. Tapi lama-lama kita nonton, kita itu tahu bahwa ini sebenarnya Dwik ini lagi kepengen ngobrol sama bapaknya, tapi kita jadi pemantulnya. Kayak ngeri-ngeri sedap ya? Iya, betul. Sedap, ya? Pesannya soalnya sangat personal gitu, Mas. Kayak ini premis sih, nggak akan membocorkan. Jadi Pak Denyongnya kan ingin menurunkan usaha mie ayam, tapi Dwiknya kan punya karir yang bagus di stand up. Iya. Dan dia nggak mau. Dari kecil, di masa kecilnya dia ada rasa agak minder lah dengan status bapaknya begitu. Jadi itu upaya-upaya berdamainya dia untuk dia mengakui untuk dia bisa pede dengan profesi bapaknya aja udah satu hal. Iya. Hal lainnya adalah dia disuruh meneruskan usaha itu. Cukup dalam. Pak Denyongnya nonton pula kan di situ. Iya, duduk depan pinggir gitu. Sedekap ini terus. Sedekap gini terus. Kenapa? Tapi dia tawa akan jokes-jokesnya atau waktu dibahas?
waktu dibahas ketawa-ketawa aja. Terus terasa seperti itu pesan personal dan penontonnya itu kita menyimak upaya rekonsiliasi gitu kan. Bagus ya. Sebagai iya. Bagus ya. Konon kabarnya sih Dwight juga sudah ngobrol. Oh, udah 4 ngobrol mata. duluan ya kan. Cuma kayak itu mempertegas. Cuma selama penampilan itu Dwight tetap ada maaf ya Pak, ada gitu ya. Tetap Jawa Tetap ada gitu ya. Dwight. Iya. Meskipun lahir di sini tetap ini. Kepribadian tidak bisa bohong. Tidak bisa, itu ada di dalam darah. Sulit ya, DNA itu. Jadi kayak gitulah. Di akhir pun Pak Denyemnya diundang gitu. Diundang Naik ke atas panggung akhirnya. Gitu. Untuk mereka rekonsiliasi beneran. Kayak Pak Denyemnya ngomong dari kasih mic. Pak Denyem tuh ngomong. Iya. Pak Denyemnya ngomong. Apa yang dia omongin? Ngomong. Terima kasih buat Mas Buhun gitu. Ngomong gitu, Mas. Terima kasih Pak. Emang seberjasa itu ya di show ini nih. Si Buhun. Kayaknya paling membekas soalnya Pak Denyom lupa semua nama penampil hari itu kecuali Buhun ya. Mungkin karena faktor huruf B-nya kan sangat Buhun. Iya, orang Jawa itu J, B sama D. Fahri kan nggak ada ya, Fahri Teguh gitu kan nggak ada. Kalau Buhun kan U-nya pasti O kan, Buhun Mas Buhun. Ya. Gitu. Begitu. Pak Denyomnya inilah, dia mengungkapkan, oh saya bangga dengan Dwight seperti ini, senang, implisit aja tetap. Oh berarti dua belah pihak ini ya, melepaskan keaku-akuannya ya? Iya. Dan endingnya, walaupun diawali dengan benturan itu ya, benturan yang satu ingin meneruskan, yang satu enggak. Lato-lato sih sebenarnya benturan. Dengan benturan tapi endingnya heartwarming, hangat. Ih, mantap ya sebagai show special show gitu kan. Biasanya kan personal. Betul. Kayaknya ada beberapa jalur kan biasanya lucu sama yang personal gitu. Tapi ini lucunya dapat, personalnya pun dapat. Dan beneran mie ayam itu diperas jadi banyak pembahasan gitu dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang botol minyak. Dari sudut pandang saya sering kena jempol nih. Saya kok terlalu kuning ya ini. Kebanyakan kunyit. Gimana? Wah, maksudnya observasi mie ayam atau dari sudut pandang orang membuat mie ayam, maksudnya keluarga mie ayam. Ini ya itu keluarga mie ayam. Jadi ini kan keluarga yang hidup dari mie ayam. Dwight pun materi stand up-nya berangkat dari mie ayam. Dia tumbuh besar dibiayai uang-uang dari menjual mie ayam. Jadi satu mangkok mie ayam itu ternyata bisa membawa banyak hal gitu. Keren sih. Flavorful ya. Benar-benar berbumbu. Iya. Tanpa taburan MSG. Tidak ada. Merek Miwon. Sami Mawon. Kenapa ada bahasa Jawa di sini? Tidak ada. Tidak ada bahasa Jawa. Nilai berapa nilai? Nilai ini saya nilai 4 nih, Mas. Di atas 4. Oh, di atas 4. Maksudnya 4 pas? 4,3 saya kasih. Tinggi, Bro. Cukup tinggi. 4,3 karena memang rasanya sangat penuh gitu, Mas. Hati kita rasanya penuh setelah nonton itu. Ketawanya sangat puas, hati penuh. Tapi tetap tidak belum sampai 4,5, sebenarnya potensial, cuma ada beberapa bagian misalkan di closingnya tuh Dwight kayak agak bingung dia nutupnya. Dia nutup dengan materi apa? Nggak dengan beat closing, tapi dia membawakan deret materi suci. Jadi agak wah. Vibes-nya berbeda ya. Vibes-nya berbeda. Kan materi suci itu kayak udah dar-der-dor, udah berapi gitu. Kalau materi personal kan dinamikanya ada naik turunnya gitu. Ada storytellingnya kan. Iya. Jadi akhirnya itu kurang ya. Maksudnya menurunkan taste-nya gitu. Secara komedi nggak kurang, tapi untuk ditempelkan di pertunjukan itu jadinya beda tuh. Jadi 4,3 menurut saya cukup fire lah. Bagus itu. Kayaknya itu masuk Comi Kaleidoskop itu kalau 4,3. Ini kalau tayang di Comika ID sih harusnya orang-orang beli sih. Harusnya beli subscription-nya ya. Harus nonton. Cuma 49.000. Bisa nonton gimana yang ngomongnya juga. Mantap tuh. Kenapa saya promo sendiri? Ya udah kalau gitu tulis saja artikelnya. Saya mau menikmati mie ayam di Wonogirinya langsung. Saya pesan tiket
Tapi ya,